Oke, terima kasih Pak. Nih sambil menunggu pertanyaan dari audiens, mungkin saya nanya sedikit tadi Pak Wafid sampaikan di paparan mengenai ini ya Pak ya, insentif untuk hilirisasi salah Ya, satunya berupa harga khusus Pak ya. Tadi ya, mungkin cost ya, plus margin disebutkan. Itu ya, ya. apakah diberlakukan untuk seluruh produk pengembangan batu bara ya, hilirisasi batu bara ataukah hanya gasifikasi atau metanol? Oke, Seperti apa oke. sih Pak nanti? Baik, kita baru menyiapkan rancangan PP dan permennya, Pak Oh, Hendra. oke. Dan itu kita masih diskusi baik substantif maupun redaksional dari regulasi itu. Tetapi intinya bahwa eh, cost plus margin itu bisa diterapkan untuk seluruh hilirisasi. Intinya Oh, hanya nanti ada syarat-syarat secara teknis yang harus dilewati. Umpamanya untuk gasifikasi seperti mhm. apa, kemudian briquetting seperti apa, liquefaction seperti apa. Itu termasuk bukan hanya untuk harga itu, tetapi memang semuanya cost plus margin, Pak. Mhm. Oh, Itu oke. juga terhadap royalti yang hingga 0%. Itu juga kita Mhm. klasifikasikan, kemudian bagaimana secara detail kita atur di dalam permen. Tapi Oke, belum jadi selesai nih, ya, masih dalam proses. jadi komponen apa untuk cost plus margin-nya mungkin Ya, akan disusun sendiri Pak ya, bukan ya, ya, mengacu ya, kepada yang mulut tambang mungkin ya Pak ya. ya, ya, Oke, ya. baik ini Prinsipnya ada seperti dari, itu, Pak. Ya. oh oke, terima kasih Pak. Ada mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak sebelum ini. Baik, siap. Dari audiens ini dari Pak Heri Priyatama ya. Ini mungkin agak detail nih, berapa harga ekonomis DME yang ekuivalen dengan harga LPG subsidi saat ini? Oke, oke. Selama ini kita jika diskusi dengan teman-teman PTBA maupun Pertamina, kira-kira harga DME yang selalu dibikin referensi itu sekitar 420, Pak. Sekitar 420. Kemudian kalau tadi saya sampaikan juga kan, LPG Iya. saat ini memang baru drop di bawah normal, sekitar 540-an. Tetapi dalam kondisi normal sekitar 600-an 640. Saya kira itu selama itu masih di bawah normal, saya kira nanti DME itu tidak membebani negara dengan subsidi gitu, Pak. Itu yang diharapkan. Dan dengan harga 420 dengan perkiraan nanti per tonnya itu harga batu baranya sekitar 20-21 US dollar per ton, itu sudah masuk nilai keekonomian untuk artinya tidak ada kerugian di situ. Tapi memang itu Oke. nanti tergantung, ini juga apa simulasi-simulasi yang kita dapatkan Ya. data ya. Ini masih berkembang Pak ya, ini ke Iya, iya, depannya ya. ya, ya. Oke, baik. Mungkin kalau bisa nahan waktu Pak Wafid 5 menit lagi, ada Iya, beberapa ya. pertanyaan. Ini dari Baik. Pak Adnan Sirasi ya. Ini menanyakan mengenai security of supply batu bara dengan kebijakan CAP 70 ya, dan aturan denda DMO yang dianggap masih belum menjamin security supply untuk dalam negeri, khususnya di Januari 21, di mana banyak PLTU yang mengalami kondisi kritis di tengah harga HBA yang melonjak di atas 75 ya. Dan perusahaan tambang cenderung melakukan ekspor, kata dia. Apakah ada konsep yang komprehensif untuk menjamin security supply batubara dalam negeri di tengah lonjakan harga batubara? Ya. Baik, makanya ini kami khususnya Direktorat Batubara, Pak Jatmiko, ini terus-menerus melakukan koordinasi dengan PLN. Karena apa? Karena pemerintah ini berkewajiban untuk mengawal terjaminnya pasokan untuk pembangkit. Mana pembangkit ini sudah harus tersedia bagaimanapun caranya, dan itu harus terpenuhi ya. Nah, memang kita juga melakukan banyak koordinasi tadi, kemudian masih ditambah lagi bencana yang tadi, Pak. Iya, iya. Bencana yang sehingga menimbulkan produksi itu berkurang, dengan dikhawatirkan pasokan ke PLTU ini juga akan menjadi terhambat. Nah, ini yang baru kita konsolidasikan terus ya. Konsolidasikan Iya. terus karena ya itu tadi saya sampaikan, pemerintah wajib untuk memenuhi
kebutuhan khususnya pembangkit ini. Oke, Demikian yang baik. saya sampaikan, Pak. Oke, baik Pak. Mohon maaf dua lagi Pak ya. Ini ada dari Bu Diah Ayu. Ini apakah produksi DME 100% akan digunakan untuk substitusi LPG ataukah ada yang akan diekspor mengingat DME termasuk produk yang bisa dipakai turunan dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya dibuat untuk substitusi LPG. Oke. Baik, sebenarnya perkembangannya cukup kebetulan saya juga mengikuti dari awal. Kita tadinya DME itu hanya sebagai bahan dari blending terhadap LPG dengan rasio 80-20 LPG 20 DME. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang sudah diinginkan untuk pemanfaatan DME ini 100% untuk mengganti LPG. Artinya nanti ada tabung sendiri DME, kemudian DME yang dimanfaatkan untuk kompor dan sebagainya. Kompornya juga harus disesuaikan dengan 100% DME. Nah, itu tentu saja nanti kalau ekses atau melebihi dari penyerapan di dalam negeri, tentu saja nanti akan bisa menjadi salah satu bahan ekspor. Akan tetapi itu intinya adalah untuk menekan impor LPG yang sampai 70-78%. Itu sasaran awal, sasaran utamanya itu. Ya. Jadi kita tidak bicara masalah ekspor dulu, kita pemenuhan untuk mensubstitusi dari impor LPG tadi. Oke, makasih. Oke, dan yang terakhir Pak soal pajak. Mengenai isu pajak progresif sampai sejauh mana, ini pertanyaan dari audiens, dan satu lagi ada yang bertanya mengenai ada berita katanya yang 0% untuk hilirisasi batu bara kabarnya akan ditinjau kembali. Nah, seperti apa sih update-nya Pak? Ini dari audiens Pak. Baik, kalau mengenai pajak saya kira masih finalisasi ya terkait dengan karena ada perubahan di rezim di Undang-Undang 11 Cipta Kerja itu dikatakan bahwa batu bara menjadi barang kena pajak, gitu kan? Ada kompensasi yang harus juga didapatkan dari perubahan kondisi tersebut, sehingga itu terus kita lakukan antara Ditjen Minerba dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung-hitung seperti apa nanti pajak yang akan diterapkan baik di batu bara maupun ada produk emas yang lain, mineral yang lain seperti emas. Ya. Kemudian tadi Pak, yang satunya? Katanya ada berita mengenai yang 0% itu bakal 0%. Ditinjau kembali. Seperti apa sih? 0% memang ada bukan usulan ya, tapi wacana ya. Diskusi wacana bahwa royalti itu tidak wajar jika di 0%-kan karena itu ada hak negara di situ dan sebagainya. Ya, kita mencoba untuk menganalisis dari sisi negara, dari hukum dan sebagainya, dari undang-undang dasar dan sebagainya. Kemudian dari kompensasi yang didapatkan negara, apakah itu juga sebanding dengan hilangnya hak negara itu dengan meningkatnya beberapa kali lipat itu apakah sudah sebanding dengan hak secara konstitusional gitu. Itu memang dalam kajian kita juga Pak. Masih belum final saya kira. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wafid nih kesempatannya udah kita ada keeping Bapak waktunya pasti Bapak sibuk sekali dan terima kasih semuanya banyak sekali pertanyaan Pak Wafid cuma saya milih beberapa saja mudah-mudahan teman-teman peserta bisa memahami karena Pak